Kisah inspirasi. Jadav Payeng, pria yang menanam hutan seorang diri. Jadav Payeng lahir pada tahun 1959 di negara bagian Assam, India. Ia tumbuh di daerah yang dekat dengan Sungai Brahmaputra, salah satu sungai terbesar di Asia. Kehidupan masyarakat di sana sangat dipengaruhi oleh banjir, erosi, dan perubahan kondisi alam yang terjadi dari tahun ke tahun. Pada tahun 1979, ketika masih remaja, Jadav menyaksikan banyak ular mati di sebuah hamparan pasir setelah banjir besar. Tidak ada pepohonan yang dapat melindungi mereka dari panas yang menyengat. Pemandangan itu meninggalkan kesan mendalam dalam dirinya. Ia mulai menanam beberapa bibit pohon di area yang gersang tersebut. Apa yang dimulai dengan beberapa bibit berkembang menjadi rutinitas harian. Hari demi hari, tahun demi tahun, Jadav terus menanam dan merawat pohon. Ia bekerja hampir sendirian, membawa bibit, menyiram tanaman, dan menjaga area tersebut dari kerusakan. Tidak banyak orang yang memperhatikan pekerjaannya pada awalnya. Seiring berjalannya waktu, lahan tandus itu perlahan berubah. Pohon-pohon tumbuh semakin banyak dan membentuk kawasan hutan yang luas. Berbagai jenis burung, rusa, badak, dan hewan lainnya mulai datang. Tempat yang sebelumnya hampir kosong berubah menjadi ekosistem yang hidup. Selama bertahun-tahun, pekerjaan Jadav berlangsung jauh dari sorotan media. Banyak orang baru mengetahui apa yang telah ia lakukan ketika para jurnalis dan pejabat mulai mengunjungi kawasan tersebut. Saat itu hasil kerja puluhan tahunnya sudah terlihat jelas. Kisah Jadav Payeng dikenal di berbagai negara sebagai perjalanan seorang pria yang menghabiskan sebagian besar hidupnya melakukan pekerjaan yang sama setiap hari. Ia tidak memulai dengan proyek besar atau dukungan luas. Langkahnya dimulai dari satu bibit pohon, lalu diikuti oleh ribuan langkah berikutnya selama puluhan tahun. Ketika melihat masalah yang besar, kita sering merasa tidak punya cukup kemampuan untuk membuat perubahan. Jadav Payeng tidak memulai dengan sumber daya besar atau rencana yang mengagumkan. Ia hanya mulai melakukan apa yang bisa ia lakukan pada hari itu, lalu mengulanginya lagi keesokan harinya. Tuhan sering bekerja melalui langkah-langkah yang sederhana. Kita mungkin tidak dapat menyelesaikan semua masalah di sekitar kita, tetapi kita dapat setia mengerjakan bagian yang Tuhan percayakan hari ini. Saat sebuah tindakan kecil terus dilakukan dengan tekun, Tuhan dapat memakai proses itu untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah kita bayangkan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga.